nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu melalui virtual ya dalam kesempatan melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Arab. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Baik. 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 Alhamdulillah. Siapa yang hari ini melaksanakan ibadah puasa? Angkat tangan, ada? Saya. Ya. Yang tadi pagi sudah bangun sahur, angkat tangan. Saya. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan puasa kita menjadi lebih bermanfaat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan di dalam kita berpuasa. Salah satunya mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, insya Allah kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pekan kemarin, ya, yaitu kita sudah sampai di bab 2. Ya, di bab 2. Sebentar, kita share dulu. Ya, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang usroti. Nah, di bab 2 ini ada susani nata'alam ani darsi usroti. Usroti, apa artinya usroti? Siapa yang masih ingat kemarin? Keluargaku. Ya, betul. Usroti artinya adalah keluargaku. Ya, jadi keluargaku ini terdiri dari beberapa anggota keluarga. Yang pertama ada ayah, ada ibu, ya, lalu ada saudara, laki-laki, adik atau kakak. Nah, kalau kucing ini bukan, ya, ini bukan keluarga, tapi peliharaan. Oke, Taib, kemarin juga kita sudah belajar tentang kosakatanya. Ada abun. Apa artinya abun? Masih ingat? Ayah. Betul. Abun bimakna filogo hal Indonesia, yakni ayah. Umun, apa artinya umun? Siapa yang tahu? Eza, umun apa artinya? Ibu. Ibu, betul. Akhun, apa artinya akhun? Masih ingat nggak? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Akhun. Apa artinya? Siapa yang bisa? Abun, ayah. Betul. Umun artinya ibu. Betul. Lalu kalau akhun, siapa yang masih ingat? Akhun artinya adalah saudara laki-laki. Ya, ini adalah akhun.
Lalu kalau ukhtun, apa sih arti dari Saudara ukhtun? perempuan. Ya, betul. Sebaliknya dari akhun. Kalau akhun itu saudara laki-laki, kalau ukhtun adalah saudara perempuan. Jadi kalau kamu berbicara dengan orang yang bisa berbahasa Arab, misalnya kamu lagi berangkat umroh di Arab Saudi, contoh ya. Lalu kamu bertemu dengan seseorang. Nah, itu kamu manggilnya adalah ya akhi. Kalau orang itu adalah laki-laki. Ya akhi ta'al, ya akhi huna, ya akhi kaifal hal. Nah, akhi itu adalah dari kata akhun yang artinya saudara laki-laki. Ya akhi, wahai saudaraku. Gitu ya kira-kira artinya ya. Jadi kalau ada yang mengucapkan akhi, maka dia memanggil kepada seseorang yang merupakan saudara laki-laki. Nah, kalau ukhtun, ini juga ada yang memanggil ukhtun, ya ukhti. Ya ukhti, kaifal hal. Nah, wahai saudara perempuanku. Ya, atau wahai saudaraku. Bagaimana kabarmu? Nah, itu jadi sudah dipastikan kalau dia menggunakannya ukhti atau ukhtun, menggunakan tun atau tak di belakangnya, maka ditujukan kepada saudara perempuan. Baik. Lalu berikutnya, jaddun. Apa artinya jaddun? Siapa yang bisa? Ayo. Ini kita mengingat, ya betul, mengingat pembelajaran yang kemarin ya. Muzakaroh. Atau seberapa jauh ingatan kalian tentang pembelajaran yang kemarin. Jaddun artinya adalah kakek. Nah, jaddun. Yang membedakan antara jaddun dengan jaddatun adalah kalau jaddun dia tidak menggunakan tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang kayak gimana? Tak marbutoh itu yang seperti ini. Nah, ini disebut sebagai tak marbutoh atau yang bulat. Apa fungsinya tak marbutoh? Tak marbutoh fungsinya untuk membedakan dia itu seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jadi kalau jadun dia tidak ada tamar butonya sudah dipastikan artinya adalah kakek. Oke, berikutnya jaddatun. Apa artinya jaddatun? Jaddatun apa artinya? Nenek. Ya, betul. Nenek. Karena nenek adalah seorang perempuan. Di akhir katanya dari kata jaddatun itu ada tunnya yang berarti dia adalah seorang perempuan. Baik, kita lanjut. Usrotun. Usrotun sendiri artinya sudah ada di judul. Tadi apa usroti artinya? Keluargaku. Keluargaku. Kalau usrotun saja artinya adalah keluarga. Ya, jadi kalau usroti keluargaku, kalau usrotun saja artinya adalah keluarga. Oke, kita lanjut. Kita juga kemarin sudah mempelajari tentang percakapan. Nah, ini percakapannya ada dari muzakkar dan juga ada dari muannas. Ya, ismi Lukman. Namaku adalah Lukman. Abi mudarrisun. Ayahku adalah seorang guru laki-laki. Mudarrisun artinya adalah guru laki-laki. Wahazihi ummi. Dan ini adalah ibuku. Jadi dia menceritakan namanya adalah Lukman. Nah, ini ada Lukman. Ini Lukman ya. Lalu ada lagi
ini ibunya. Ya. Lalu ini saudara laki-laki, ini saudara perempuan, lalu ada nenek dan kakeknya. Akhi tilmizun. Apa artinya tilmizun? Ada yang masih ingat? Tilmizun artinya adalah apa? Ada yang tahu? Murid laki-laki. Kalau ukhti artinya adalah murid perempuan. Baik. Berikutnya hadza jaddi. Nah, ini adalah kakeknya. Wa hadhihi jaddati, dan ini adalah nenekku. Usroti sa'idatun, keluargaku bahagia. Ya, jadi ini sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita lanjut berikutnya. Nah, ini latihan tentang menggunakan haza dan hazihi. Baik. Apa sih perbedaan haza dan hazihi? Ada yang masih ingat? Haza dan hazihi. Haza artinya adalah ini. Ya. Haza itu artinya ini untuk laki-laki. Sedangkan hazihi artinya adalah ini untuk perempuan. Jadi ada perbedaan. Ketika kita menunjuk kepada seorang laki-laki, maka menggunakannya haza. Ketika kita menunjuk kepada seorang perempuan, maka menggunakannya hazihi. Oke, baik. Kita baca bersama-sama ya. Ulangi setelah Pak Dini bacakan. Mic-nya boleh dihidupkan. Kameranya juga boleh dihidupkan. Oke, baik. Bareng-bareng kita ulangi. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Man haza. Man haza. Haza abi. Haza abi. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Ya, baik. Lanjut berikutnya. Man hazihi. Man hazihi. Hazihi. Ummi. Man haza. Man haza. Haza akhi. Haza akhi. Huwa tilmizun. Huwa tilmizun. Man hazihi. Man hazihi. Hazihi ukhti. Hazihi ukhti. Ada yang menggunakan haza dan menggunakan hazihi. Kalau dia bertanya yang dituju
sun. Berikutnya, man hazihi, siapakah ini? Nah, berarti kalau dia sudah menggunakan hazihi, ini kata yang ini ya, hazihi nih, maka dia pasti yang ditunjuk itu adalah, atau yang ditanyakan itu adalah perempuan, ya, mu'annas. Hazihi ummi, ini adalah ibuku. Oke, lanjut berikutnya. Man haza, terus dia nanya lagi, lalu siapa ini? Nah, karena dia menggunakan haza, maka gambarnya adalah seorang anak laki-laki. Ya, karena udah pasti nih untuk laki-laki haza ini penggunaannya. Haza akhi, ini adalah saudaraku. Huwa tilmizun, dia adalah seorang dari awalan mim. Coba. Ini huruf apa? Mim. Ya, mim. Ketika tidak ada harokat, maka kita mengucapkannya dengan huruf aslinya. Jadi ini bukan ma. Ma itu setelah dia diberikan harokat fathah. Nah, ini baru dibacanya menjadi ma. Kalau misalnya dia dikasih harokatnya adalah kasroh, maka dibacanya menjadi mi, ya. Tapi ketika dia tidak diberikan harokat, maka dia merupakan huruf asli, yaitu hurufnya adalah mim. Nah, ini adalah huruf mim. Oke, baik. Berikutnya kita baca bersama-sama. Ulangi setelah Pak Dini bacakan ya, bareng-bareng. Mauzun. 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 Baik. Apa artinya mauzun? Pisang. Ya, betul. Pisang. Pisang. Siapa yang suka makan mauzun? Ada nggak? Ya, oke, baik. Berikutnya kita baca, ulangi setelah Pak Deni bacakan. Tamrun. Tamrun. Satu kali lagi. Tamrun. Tamrun. Apa artinya tamrun? Kurma. Ya, kalau orang berbuka puasa biasanya menggunakannya tamr, ya, atau tamrun. Nah, tamr ini ada beberapa jenis, ada yang muda, ya, kurma rooftop atau tamar rooftop. Ada yang dia berasal dari Iran, dari Arab, dari Mesir, banyak. Ya, ada yang sukari, ada yang ya macam-macam modelnya. Oke, berikutnya adalah ulangi setelah Pak Dini. Famun. Famun. Satu kali lagi, famun. Famun. Ini ada gambarnya macam-macam nih. Kira-kira apa sih arti dari kata famun? Gigi, bibir, mulut, apa? Mulut. Ya, betul. Famun artinya adalah mulut. Ya, ini adalah mulut. Yang pertama, mauzun, itu maknya berada di awal. Lalu tamrun maknya sukun di tengah. Dan famun maknya di akhir. Ya, jadi ada 3 penggunaan huruf mim.
pada contoh yang tadi sudah kita bacakan. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita belajar huruf mim, sekarang kita belajar huruf apa? Ini huruf apa? Apa? Fa. Ya, betul. Kita belajar huruf fa. Kalau huruf fa dikasih harokat, ini dibacanya apa? Baca. Fa. Fa, betul. Kalau dikasih harokat di bawah, dibacanya apa? Fi. Fi, betul. Kalau dia dikasih harokatnya di atas, dibacanya apa? Fun. Ya, betul. Fu ya. Fathah, domah, kasroh. Sekarang silakan ulangi setelah Pak Deni bacakan. Filun. Ya, dalam bahasa Arab, walaupun kita tidak sedang membaca Al-Quran, tapi tetap diperhatikan huruf yang panjang dan huruf yang pendeknya. Ya, oke, kita ulangi sekali lagi. Filun. Ya, apa sih arti filun kira-kira dari gambarnya? Gajah. Ya, betul. Filun adalah salah satu hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebuah nama surat. Surat Al-Fil. Ya, sudah hafal surat Al-Fil? Ya. Yang depannya gimana sih surat Al-Fil itu? Alam ashabil fil. Ya, betul. Itu adalah surat Fil. Berarti suratnya artinya gajah. Betul ya? Nah, kenapa dinamakan surat Fil? Karena di situ Allah memberikan perumpamaan dari seekor gajah. Ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini dibacanya sifrun. Ulangin. Sifrun. Satu kali lagi, sifrun. Ya, sifrun ini artinya kosong atau nol. Ya, bisa juga kita menyebutnya dengan ungkapan sifar. Ya, sifar. Sifar itu artinya nol atau kosong. Kalau di Arab Saudi yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Arab, dia melafazkannya bukan sifrun, akan tetapi sifar. Jadi kalau nyebutin nomor telepon, misalnya 001, berarti sifar wahid gitu ya. Sifar ini artinya adalah 0. Ya. Huruf fa-nya berada di tengah. Diberikan sukun di atasnya, dibacanya sifrun. Oke, taib. Berikutnya, silakan boleh dihidupkan mic-nya lagi. Ulangi setelah Pak Deni bacakan. Anfun. Taib, sekali lagi. Anfun. Ya, apa sih arti dari kata anfun? Hidung. Ya, betul. Anfun artinya adalah hidung. Perbedaan dari ketiga kata ini, yang pertama fa-nya di awal, lalu fa-nya di tengah, dan yang terakhir fa-nya berada di ujung atau di akhir. Ini adalah imbuhan atau yang diawali menggunakan huruf fa. Kalau huruf hijaiyah sudah hafal ya? Ini huruf apa? Kof. Ya, kof. Huruf asli ya bacanya kof. Ini huruf apa? Fa. Fa, betul. Ini huruf apa? Ta. Betul. Ini huruf apa? Sambungan nih. Ba. Ketika satu. Ba, betul. Ini huruf apa?
Fa. Fa. Ini huruf apa? Ba. Ba juga, betul. Ini huruf apa? Fa. Betul. Lalu ini huruf apa? Fa. Fa. Baik. Ini latihan menulis. Berikutnya, ayo menulis nama anggota keluarga. Nah, ini ada yang masih ingat gak nih? Apa arti dari kata abi? Ayah. Ayahnya siapa? Kalau ayah itu kan abun, ya. Kalau ayah itu abun. Nah, kalau abi itu ayahnya siapa? Ayah. Masih ingat? Ayahku. Iya, betul. Ayahku. Nah, kita nggak usah scroll ke atas ya. Abi artinya adalah ayahku. Kenapa sih menggunakan bi terakhirnya? Nah, bi ini, nih ya, kata yang pada ini berikan tanda. Bi ini adalah tanda kepemilikan. Pemiliknya adalah saya. Berarti abi artinya adalah ayahku. Berikutnya, sekarang Umi. Apa arti dari Umi? Ibuku. Ya, betul. Ibuku. Jadi langsung ibuku, bukan ibu. Kalau ibu tuh jadi pertanyaan ibunya siapa gitu ya. Tapi kalau sudah Umi, maka artinya adalah ibuku. Ibu. Baik. Berikutnya Ana. Siapa yang tahu artinya Ana? Ayah. Saya, pintar. Saya. Baik. Ikhwati. Nah, ini ikhwati ini nggak ada nih tadi nih. Kita hanya belajar tentang ukhti dan akhi. Ikhwati apa artinya? Ikhwati ini artinya adalah saudaraku. Tidak disebutkan dia adalah seorang laki-laki atau perempuan. Jadi ikhwati. Ini adalah jamak. Jamak dari ikhwah. Ya, ikhwah itu artinya adalah saudara atau persaudaraan. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita sambungkan gambar dengan kata. Ya, tarik garis. Oke, baik. Ini deh. Nomor 1. Abi Mudarisun. Apa artinya Mudarisun? Atau artinya Abi? Ayah. Yang mana gambarnya? Gambarnya itu. Yang kakek, murid, guru, Nomor 3. ibu atau anak perempuan. Ya, Abi Mudarisun dengan nomor 3, betul. Yang pegang. Iya, betul. Ayahku seorang guru, betul ya, nomor 3. Lanjut. Hazihi Ummi. Yang mana gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Ya, betul, Aisyah. Ini kalian bisa main ini juga ya, annotation. Oke, berikutnya yang ketiga. Hazajati. Yang mana gambarnya? 5. Ya, betul. Ke sini ya. Hazajati. Berikutnya. Ukhti Tilmizatun. Kemana arahnya? 5. Ya, betul. Terakhir, akhi tilmizun. Arahnya adalah ke ini. Iya. Oke. Hapus dulu.
Lanjut berikutnya. Nah, ayo menjawab pertanyaan guru. Masmu abika? Siapa nama ayahmu? Nah, ini bisa kamu jawabnya adalah contoh ya. Siapa nama ayahmu? Jawabannya adalah Abi. Misalnya namanya ayahnya Deni, misalnya Abi Deni, ya. Ayahku adalah Deni, namanya. Masmu ummika, ini juga sama. Jawabannya berarti Umi. Contoh ya. Contoh Umi namanya adalah Nur. Nah, ini ya. Ini apabila ada pertanyaan yang seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini ada lagunya nih. Dengan nada menanam jagung. Nada lagunya menanam jagung. Haza abi huwa mudarisun. Hazi umi hiya batun. Wa haza akhi huwa tilmizun. Hazihi ukhti hiya tilmizatun. Nah, ini adalah lagu untuk tadi usroti. Usroti sa'idatun artinya adalah keluargaku, keluarga yang bahagia. Baik. Ya, sudah selesai. Pelajaran kedua sudah selesai. Kita lanjut. Insya Allah pelajaran ketiga pada pekan depan. Ad-darsu asalis. Ya. Oke, baik. Iya. Akan dibuka buku tulisnya. Silakan dibuka buku tulisnya. Kita latihan menulis bahasa Arab. Ya, baik. Anak-anakku yang soleh dan solehah, silakan dilihat di layar, lalu disalin ke buku tulis dan dijawab. Ubahlah ke dalam bahasa Arab. Nomor 1. Tadi kita sudah belajar tentang kosakata gajah. Lalu nomor 2, hidung. Nomor 3, kurma. Lalu nomor 4-nya adalah pisang. Lalu yang terakhir adalah mulut. Ya, baik. Silakan ditulis dan dicari jawabannya di buku tulis. Gajah.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Misalnya apa, saya nggak tahu bahasa Arabnya apa. Nah, nanti kita tulis bersama-sama. Ya. Ya, baik. Kita artikan bersama-sama. Siapa yang tahu bahasa Arabnya gajah? Siapa yang sudah Bahasa selesai? gajah. Iya, adalah? Filun. Ya, betul. Filun. Berikutnya, bahasa Arabnya hidung. Adalah? Anfun. Ya, betul. Anfun. Bahasa Arabnya kurma. Nah, Namrun. bukan namrun. Tamrun. Ya, kurma tamrun. Bahasa Arabnya pisang apa? Bahasa Arab pisang adalah Mau? mauzun. Iya, betul. Mauzun. Yang terakhir, bahasa Arabnya mulut. Apa itu? Itu Famun. Ya. Ada yang sudah selesai? 4 menit lagi waktunya. Silakan. Siapa yang sudah mulai bisa membaca Al-Quran di sini? Saya. Ya, Syahdan. Siapa lagi yang sudah bisa membaca Al-Quran? Saya Tat. Nafid. Taib. Ya, baik. Jadi, belajar bahasa Arab itu juga bisa memberikan stimulus untuk melancarkan atau melatih membaca huruf hijaiyah dalam membaca Al-Quran. Ya, bagaimana caranya kalau misalnya kita nggak bisa-bisa? Nah, caranya dengan cara menulis. Menulis ini merupakan latihan untuk kita belajar mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Dari alif sampai huruf ya, nah itu harus tahu. Kalau misalnya kita baca lupa, maka dengan cara menulis mungkin kita bisa lebih ingat. Ya kan kendala orang kalau misalnya nggak bisa baca Quran itu adalah tidak hafal huruf. Tapi dengan kita latihan menulis huruf hijaiyah, insya Allah kita semakin ingat huruf-huruf hijaiyah itu apa saja. Ya. Dan juga selagi bulan suci Ramadan, silakan Al-Qurannya dibaca. Ya, karena setiap ayat, setiap huruf itu akan dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Oke? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Tidak? Tidak. Tidak? Oke. Besok sekolah masuk atau libur? Masuk. Masuk. Masuk ya. Berarti harus semangat nih. Puasa sambil menuntut ilmu, maka kebaikannya juga ditambahkan. Ya, insya Allah, Allah mudahkan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi ibadahnya bukan hanya puasa ya, ibadahnya ada banyak. Ada sholat tarawih, ya, ada sedekah, ada tilawah Al-Quran, dan lain-lain. Jadi
Ibadah di bulan puasa itu banyak. Jangan puas hanya dengan melakukan ibadah puasa saja, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai dengan di sini. Insya Allah kita bertemu pekan depan, ya. Ya. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, al-afu minkum, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Denny izin live. Syukran jazakallah khair Ustaz. Izin live.